Physics time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Alfa. Kalau kemarin kita di video sebelumnya udah ngomongin tentang besaran-besaran yang ada di gerak melingkar, maka sekarang kita akan ngubungin ke mana lagi ya, di gerak melingkar beraturan GMB. Di gerak lurus ada GLB, di sini ada GMB. Ya udah ya, gimana persamaannya? Apa aja besaran yang ada di sini dan apakah ada tambahannya? So let's check it out. Oke, untuk GMB atau gerak melingkar beraturan jelas ada syaratnya ya. Kalau di GLBB kan juga ada syaratnya gitu ya. Nah, syarat di gerak melingkar beraturan itu yang pertama adalah besar kecepatan linier atau laju liniernya tetap, besarnya aja ya. Kemudian arahnya itu yang berubah. Jadi besar kecepatan linier itu atau laju liniernya tetap, sama arah liniernya berubah. Kemudian besar dan arah kecepatan sudut itu selalu tetap, oke. Kemudian percepatan tangensial atau AT dan percepatan sudutnya itu sama dengan 0. Nah, efeknya karena percepatan tangensial, kenapa gitu ya? Dari si linier ini gitu ya. Karena kecepatan liniernya besarnya tetap ya, akhirnya si AT-nya gitu ya, maka dia 0 gitu kan ya. Kan A itu kan delta V per delta T, delta V-nya aja 0 gitu ya. Karena delta V-nya 0 ya delta omeganya 0 gitu ya. Akhirnya percepatannya juga 0. Nah, sekarang kalau percepatannya 0 kok masih bisa bergerak melingkar gitu ya. Nah, kenapa? Karena masih ada yang namanya ini ya, percepatan sentripetal. Jadi ini belum aku bahas di besaran kemarin. Ini adalah besaran baru yaitu percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu percepatan apa gitu ya? Percepatan yang menyebabkan benda bergerak melingkar, jelas ya gitu ya. Oke, nah arahnya itu selalu menuju pusat ya. Jadi tegak lurus dengan kecepatan linier atau percepatan liniernya tangensial yang menuju ke arah pusatnya. Oke. Nah, kalau misalkan kita punya geraknya kemarin kayak gini ya, misalkan dari sini arah V-nya ke sana, ini V-nya ke sana, ini V-nya ke sana, ini V-nya ke sana, maka A itu tegak lurus sama V tapi menuju ke pusat ya. Jadi contohnya ini ada AS gitu ya, A sentripetal, oke. Kemudian ini juga ada AS gitu ya. Kalau kita tegak lurusin ini nggak setara gitu ya. Anggap aja dia lurus gitu ya. Kemudian kalau ini juga sama ya. Jadi, nah ini benar gitu ya. Oke. Ini ada AS. Arahnya pokoknya selalu menuju pusat pokoknya. Nah, besarnya seberapa? Besarnya adalah V kuadrat per R ya. Jadi V kuadrat per R. Atau bisa kita sebutin kalau V itu kemarin adalah omega kali R, maka bisa kita tulis ya. Omega R dikuadratin, omega kuadrat R kuadrat gitu ya. Maka R-nya tinggal 1 gitu ya. Dicoret-coret. So, tinggal omega kuadrat kali R. Ngapalinnya cukup 1 aja sih kalau aku biasanya pakai yang V kuadrat per R ya. Oke, ini keterangannya. Jangan lupa omega itu kecepatan sudut, satuannya radian per second. Yuhu, kita lanjut. Contohnya apa? Ya, sebuah mobil bergerak di sebuah tikungan yang berbentuk seperempat lingkaran ya, jari-jarinya adalah 100 meter. Mobil melaju dengan kecepatan 72 km per jam, percepatan sentripetalnya adalah, yaudah ya tinggal kita ketahuin aja R-nya itu 100 meter gitu ya. Kemudian V-nya 72 km per jam. Jangan lupa jadiin meter per second ya, kali 10 per 36 atau bagi 36 kali 10 ya. Tinggal 72 dibagi 36 kali 10. Oke, hasilnya adalah 20 meter per second. Oke, so yang ditanya adalah AS. Nah, karena diketahui V sama R, kita pakai yang V kuadrat per R ya. V-nya adalah 20 dikuadratin dibagi dengan 100. Oke, 400 dibagi 100 gitu ya, alias 4. So, jawabannya adalah yang D. Selesai. Nah, kita lanjut ke periode dan frekuensi. Kalau benda itu muternya 1 kali atau lebih dari kali gitu ya, lebih dari 1, maka dia akan menempuh atau bisa kita cari berapa periode. Jadi periode dan frekuensinya kalian udah belajar sebenarnya dahulu kala di bagian gelombang gitu waktu SMP, ada periode dan frekuensi. Actually sama ya, di sini kalian juga belajar periode dan frekuensi yang sama, tapi ini gerak melingkar ya. Hanya ada di GMB karena dia kan tetap kayak gitu ya. Oke, muternya tetap muter gitu terus. Oke, periode itu adalah banyak waktu dalam satu getaran ya. Jadi T
T per N ya, T kecil per N kalau frekuensi banyak putaran per satuan waktu ya, jadi N per T. Nah kalau dibalik boleh ya, T sama dengan 1 per F atau F seperti sama aja. Kalian ngapalinnya satu aja gitu ya, jadi kalau periode udah periode yang lainnya nanti bisa ngikut. Oke, ini dia keterangannya kayak gitu. Kemudian hubungannya kecepatan sama periode dan frekuensi itu bisa kita tulis, yaitu omega sama dengan 2πf atau 2pi per T ya. Seperti aku bilang, apalinnya satu rumus aja ya, kita pakai yang 2πf ya. Karena kan kalau frekuensi kan banyak putarannya, padahal satu putaran itu 2pi. Nah ini dari situ ya konsepnya. Oke. Kemudian ini dia si keterangannya gitu ya. Kalau kecepatan linear ya kan karena dia omega kali R gitu ya, maka bisa kita dapetin omeganya 2pi F kalikan aja sama R ya, atau 2pi per T kali R. Oke, nggak usah dihafalin, makanya nggak aku kasih kotak merah. Hafalinnya ini aja ya, karena omega kali R kalian udah hafalin di sebelumnya. Oke, ya ini keterangannya ya. Jangan lupa frekuensi itu Hz sama kalau T itu second. Yuk, kita lanjut ke soalnya ya. Sebuah gerinda melakukan putaran sebesar 360 putaran per menit ya, putaran per menit, rotation per menit ya, jadi RPM. Oke, pada gerinda tersebut terletak partikel yang berjarak 10 cm dari poros gerinda. Oke, percepatan sentripetal yang dialami partikel tersebut adalah apa itu gerinda guys? Oke, gerinda adalah seperti ini ya. Nah, kalau kalian lihat yang motong-motong kayak gitu, dia kan muter-muter tuh, gitu ya. Nah itu putarannya seperti itu. Kalau ada partikel di sini, actually gerindanya itu gerak rotasi gitu ya. Tapi kalau ada partikel di sini, maka partikelnya akan bergerak melingkar jadinya ya, gitu maksudnya. Kita langsung tulis aja diketahui gitu ya. Yang diketahui adalah frekuensinya 360 putaran per menit atau RPM. Kemudian ada jari-jari 10 cm, kita jadikan meter karena di sini pilihannya meter gitu ya. Kemudian yang ditanya adalah AS, percepatan sentripetal. Nah, kita tahu kalau AS itu adalah V kuadrat per R atau omega kuadrat per R ya, bisa kita tulis di sini. Omeganya itu apa? Tadi kita udah tulis omega sama dengan 2pi F, sehingga kita cari dulu dari frekuensinya ya, 2pi F. Oke. Nah, hati-hati di sini, ini masih per menit, jadikan per second, harus dibagi sama 60 second dulu. Jadi ini jawabannya adalah sama dengan 2pi dikali sama 360 dibagi dengan 60. Ya, ini bisa kita coret-coret gitu ya. 36 sama 6 gitu ya, jadi 6. 6 kali 2, 12 pi ya. 12 pi-nya masukin tuh ke sana, set. Ya, 2pi kuadrat dikali 0,1. 12 2pi, salah kan ngomong, 12 kuadrat itu 144 gitu ya, dikali 0,1 maka hasilnya 14,4 pi kuadrat. Jawabannya adalah yang C, seperti itu ya. Nah, besaran selanjutnya itu adalah persamaan gerak GMB. Kalau kalian masih ingat di GLB rumusnya cuma satu doang ya, S sama dengan V kali T ya. Di sini juga sama, kalau S itu adalah theta, kalau V itu omega, T ya tetap T gitu ya. Maka sebenarnya theta sama dengan omega kali T. Nah ini bergantung nih, kalau awalnya udah nempuh jarak atau sudut awal dulu, maka harus ditambah dengan theta 0. Kalau nggak ada theta 0-nya ya nggak ada gitu ya. Oke, ini keterangannya. So langsung aja ke soal gitu ya. Sebuah bor listrik berputar 1500 putaran per menit. Sudut yang telah ditempuh bor selama 5 second ya berapa? Oke, kita selesain aja. Yang diketahui jelas ini adalah frekuensi ya, 1500 rpm. Kemudian ada T-nya 5 second. Kemudian ditanya adalah theta ya. Kita tahu di sini nggak diketahui theta 0, maka theta 0-nya adalah 0. Theta T adalah theta 0 plus omega T. Nah, kita cek dulu yang ditanya omega, di sini ada ya, di sini belum ada omega. Kita ubah dulu si F-nya ya. So ini adalah omega itu 2πf ya. Jadi 2pi dikali 1500 per 60, jangan lupa ya. Karena ini masih menit gitu kan. Nah kita delete gitu ya, hasilnya 25. 25 kali 2 adalah 50 ya. Jadi 50 pi itu adalah omeganya, masukin aja gitu ya. 0 plus 50 pi kali 5 second ya. Jadi jawabannya adalah 250 pi rad ya. Oke, jawabannya D. Gampang sekali bukan? Iya.
Nah, ini dia. Udah ya. Nah, itu dia tentang GMB ya. Habis ini masih ada yang nyangkut-nyangkut tentang GMB, yaitu tentang roda-roda. Kita akan mainan gear, tapi aku pisah video biar nggak terlalu lama. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum.